Pada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, para dokter, serta semua tenaga-tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, saya adalah pengagum Anda semua. Saya tidak mampu membayangkan betapa berat dan dahsyatnya tugas Anda sehari-hari, 24 jam. Saya tidak mungkin punya kemampuan dan energi untuk berjuang sebagaimana Anda. Maka saya sangat takjub kepada perjuangan Anda. Dan seandainya saya adalah orang yang cukup dekat dengan Tuhan, serta yang terpenting kalau seandainya Tuhan itu cukup dekat dengan saya, maka nama-nama Anda lah yang akan pertama-tama saya sebut kepada beliau, kepada Allah, untuk memohonkan kekuatan, ketabahan, kesabaran, keawetan hidup, pengayoman, dan kasih sayang. Anda, para dokter dan tenaga kesehatan, adalah mujahidin fisabilillah, dan Anda yang sudah dipanggil oleh Allah adalah syuhada fi jannatillah. Para dokter yang sudah diambil oleh Allah bukan hanya masuk surga, tetapi diletakkan oleh Allah di tempat yang tertinggi dan terindah di surga. Wong yang sakit meninggal saja masuk surga, insya Allah para dokter yang meninggal juga ditempatkan di tempat yang paling mulia, tinggi, dan indah. Wahai Tuhan, kami umat manusia semua sedunia sedang ditimpa oleh semacam kengerian, sehingga kami bersembunyi di rumah masing-masing, berlindung di dalam jarak, serta ngumpet di balik masker-masker. Kami sedang mengalami semacam kesengsaraan yang belum pernah kami alami sebelumnya, yang kami tidak mengerti kapan batas akhirnya. Kami mengalami serbuan massal yang ilmu kami tidak sanggup mengantisipasinya. Kami sedang menjalani peperangan akbar yang teknologi kami belum mencukupi untuk mempertahankan diri. Wahai Tuhan, kami adalah makhluk logika, namun kurang mengakar dan setengah-setengah mendayagunakannya. Yang menjalani hidup tanpa berpedoman kepada penciptanya. Tuhan tidak menjadi mindset pikiran kami. Kami adalah makhluk tanpa akal dan rasio yang membangun peradaban tanpa fondasi yang Kau sediakan. Kami adalah mesin yang berputar dan bekerja di luar aturan pabriknya, sehingga hidup kami dipenuhi oleh ketidaktepatan dalam memilih, tidak akliyah memilih cara hidup, melenceng memilih tujuan hidup, tidak bijak memilih makanan, tidak mizan memilih tayangan, rabun memilih pemimpin, membabi buta memilih panutan, tidak presisi memilih nada dan irama. Kami tidak akan terpapar kesengsaraan global ini andaikan kami adalah makhluk yang tahu diri. Kami tak akan mengalami derita badan, derita hati, derita pikiran, serta derita ekonomi dan silaturahmi andaikan kami adalah manusia yang menjalani kehidupan sebagaimana konsepmu tatkala dulu menciptakan kami semua. Andaikan kami adalah hamba-Mu yang ahsanut taqwim, andaikan kami adalah khalifah-Mu yang cerdas karena kerendahan hati. Wahai Tuhan yang maha mengendalikan dan mengayomi segala yang besar dan dari jagat raya maupun yang lebih kecil dari biji virus, kami tidak sanggup merumuskan apakah COVID-19 ini terkait denganmu, tapi kami juga tidak berani menyimpulkan bahwa wabah sebumi ini, pagebluk dunia dan pandemi global ini tidak ada hubungannya denganmu. Engkaulah yang maha kepastian, sedangkan kami hidup di semesta kemungkinan, di jagat raya prasangka dan kira-kira. Seluruh kesombongan peradaban kami ini, pijakannya hanyalah asumsi, duga-duga, dan hipotesis, yang dengan angkuh kami menyebutnya sebagai ilmu dan pengetahuan. Wahai Tuhan, mungkin COVID-19 ini adalah cobaan darimu untuk menguji sistem nilai-nilai di dalam ilmu kami. Mungkin COVID-19 ini adalah peringatan darimu agar kami bercermin wajah doluman jahula kami, wajah kehidupan yang selalim-lalimnya, wajah peradaban yang sedungu-dungunya. Mungkin COVID-19 ini adalah rezeki dan berkah darimu yang Kau sembunyikan di balik sesuatu yang menyengsarakan, tetapi muatannya adalah cinta dan berkah. Apabila kami berhasil menghadapinya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Tapi mungkin juga COVID ini adalah hukuman darimu atas kelalaian dan sikap acuh tak acuh kami semua kepadamu. Kami tidak bisa melihat di mana posisimu dalam peta urusan COVID ini. Kami juga tidak berupaya mengidentifikasi apa perananmu, apa fungsimu. Kami tidak bekerja sama untuk merumuskan cinta dan amarahmu. Wahai Tuhan, bahkan Engkau mengajarkan kehidupan
bahwa kehidupan adalah perjodohan. Sehat tidak cukup, harus sehat walafiat. Sehat adalah fakultasnya, afiat adalah universitasnya. Tentang fakultas dan jurusan sehat saja kami terpecah-pecah, sehingga yang dilakukan oleh pemerintah kami hanyalah salah satu saja dari kepingan-kepingan itu. Maka sampai hari ini, semua tindakan yang kami putuskan bukan hanya belum menenteramkan, tetapi malah membingungkan. Ilmu kami terlalu sempit untuk sanggup memahami sangkan parannya COVID-19. Kami belum mampu menolong rakyat kami secara keseluruhan. Bahkan kami juga tidak mengerti sampai kapan kami akan masih berbuat sesuatu untuk rakyat kami. Bahkan juga tidak mengerti sampai kapan kami tetap tidak maksimal berbuat sesuatu untuk ketenangan mereka. Wahai Tuhan, taubat saja tidak cukup. Engkau mengatakan harus taubah nasuha. Taubah pada kesendiriannya, nasuha pada kebersamaannya. Zaluman jahula, produk kedunguan adalah kelaliman dan puncak kelaliman adalah kedunguan. Bahkan baldatun thayyibatun menurutmu masih selingkaran rantai. Mata rantainya adalah warobun kufur. Semaju-maju peradaban manusia, syarat finalnya adalah engkau tidak murka kepada manusia. Illam takun bika alaina ghadabun fala ubali. Ya Allah, sesengsara apapun hidup kami oleh sakit ini, asalkan itu kehendak-Mu dan Engkau tidak marah kepada kami, maka akan kami jalani dengan tetap mempertahankan cinta kami kepadamu. Setinggi-tinggi teknologi, semeriah-meriah pasar bebas, secanggih-canggih pencapaian hidup, seefektif-efektif komunikasi di antara kami. Kalau tidak warobun ghafur, kalau tidak dengan Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami, kalau Engkau tidak berhati legowo kepada kami semua, maka semester terakhir hidup kami hanyalah kehancuran. Wahai Tuhan, ya Qadirna, wahai yang maha mentakdirkan, andaikan kami semua meminta kesembuhan, kami pasrahkan kesembuhan itu menurut pandangan-Mu, bukan kesembuhan menurut konsep ilmu kami. Andaikan kami meminta obat dan dawa, karena janji-Mu adalah likulli dawa'in dawa, Engkau mungkin menjawab, sanuriyahum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepadamu, kepada kalian semua tanda-tanda kekuasaan-Ku. Di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu, bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu, sampai kecil-kecil dan selembut-lembutnya. Bahwa obat-obat dan segala jenis penawar itu telah Engkau sebarkan dan taburkan di sekitar kami, di halaman rumah kami, di kebun dan hutan-hutan kami. Tetapi kami mempersempit cakrawala dan semesta kemungkinan itu dengan prasangka ilmu kami, dengan ideologi dan kepentingan golongan kami. Maka wahai Tuhan, yang kami butuhkan sekarang bukan pengurangan beban dan kesengsaraan. Yang lebih kami perlukan adalah penambahan kekuatan dan ketabahan. Maka keselamatan kami semua, termasuk para dokter dan para tenaga kesehatan yang jasanya luar biasa, wahai Tuhan, hanya kasih sayang dan kemurahan-Mu yang bisa memenuhinya. Keselamatan semua umat manusia, keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, keselamatan semua dokter dan tenaga kesehatan terletak semata-mata hanya di tangan kasih sayang-Mu ya Allah, di dalam ayuman cinta dan kemurahan-Mu ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Camen atas doa dan renungan yang diberikan kepada kami. Tangisan dan kesedihan memang sudah sewajarnya kita berikan, karena yang gugur adalah para saudara kami, para teman sejawat kami, saudara kandung dalam satu profesi dokter Indonesia. Tapi tentunya semangat ke depan tetap harus kita jaga. Proses untuk kemudian melakukan perlindungan dan keselamatan para dokter harus kita lakukan, dan itu adalah menjadi komitmen bersama. Terima kasih juga atas perhatian yang telah diberikan, baik dari pemerintah, Menko PMK, Menteri BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan para pejabat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tadi juga dihadiri oleh Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan, Bapak Oscar. Kemudian para pejabat lembaga tinggi yang lainnya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak bisa memberikan kesempatan karena waktu yang terbatas, khususnya